Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita lanjutkan kembali membedah kitab Akhlaqul Banin jilid yang kedua karya dari Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada wal jihadi fisabilillahi, ini ya hadis, potongan hadis dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Dan sekarang kelanjutannya kita akan membaca, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa saufa, dan bakal, ya birruka, berbakti kepadamu, auladuka, anak-anakmu, fil mustaqbali, di masa yang akan datang, kama fil hadisi, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, birru abaakum, berbaktilah kamu kepada ayah-ayahmu, kepada orang tuamu maksudnya, tabarrokum, maka akan berbakti kelak kepadamu, abnaukum, anak-anakmu. Nah, jadi di sini penting ya, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka sudah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka di masa yang akan datang pun, di saat kita sudah memiliki anak, kita pun akan berbakti kepada kita ya. Jadi semacam ada karma, hukum karma yang berlaku di sini ya. Kita berbakti kepada orang tua, maka anak-anak kita pun nanti berbakti kepada kita juga. Ini adalah janji dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut baca ke bawahnya. Wa amma uquqal walidaini, dan adapun durhaka kepada kedua orang tua, pamin akbari dzunubi, maka termasuk dari dosa-dosa yang besar. Nah, jadi hati-hati ya, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk salah satu dosa yang besar ya. Dan qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, akbarul kabairi, dosa-dosa yang paling besar, kata baginda Nabi, adalah al-isyraku billahi, menyekutukan kepada Allah. Ini dosa besar yang pertama. Lalu yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar kepada kedua orang tua ini urutannya disandingkan, bersanding dengan besarnya dosa karena menyekutukan Allah. Ya, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kalau tidak ingin termasuk anak yang mendapatkan dosa besar kelak di hadapan Allah. Ya, kita baca lagi hadisnya. Waqala, dan bersabda baginda Nabi aidon juga ya, iyakum, kata baginda, jauhilah olehmu, wa uquqal walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, fa innari hal jannati, karena sesungguhnya baunya surga, wanginya surga ya, karena sesungguhnya wanginya surga, yujadu, akan didapatkan, min masiroti alfi'am, dari perjalanan 1000 tahun. Wallahi, dan demi Allah, la yajiduha, tidak akan mendapatkan wangi surga, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wala qati'ar rahim, dan orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, di sini di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebaliknya
durhaka kepada kedua orang tua itu adalah termasuk salah satu dosa yang paling besar, dan dosa besarnya bersanding dengan menyekutukan Allah. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa dosa-dosa yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lalu bau surga juga, wangi surga tidak akan didapatkan oleh orang yang durhaka kepada kedua orang tua ya. Wanginya tidak akan didapatkan, apalagi masuk surganya ya. Kalau itu bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sedangkan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua dari jarak 1000 tahun perjalanan, itu kita sudah bisa mencium wanginya surga kalau kita berbakti ya. Maka dari jarak yang sangat jauh pun bau surga sudah tercium bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kita lanjutkan sedikit pembahasannya. Ya, kita tadi sudah sampai kepada wala qati'a rahim ya. Orang yang memutus tali silaturahmi. Kita baca sedikit lagi. Waqala aidan, dan bersabda juga baginda Nabi, mal'unun, terlaknat ya. Siapa yang terlaknat? Man aqqa walidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua ya, karena sangat hina di hadapan Allah ya, dan akan celaka nanti di akhirat. Wallahu alam bisawab ya. Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan pertemuan kita sampai sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Allahumma zidna ilman nafi'an. Semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat di setiap harinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.